Halo warga bumi, apa kabar nih? Balik lagi bareng gua Amang Boat dari planet Namex. Kali ini gua bakal bawain alur cerita Dead Silence. Film yang bergenre horor, misteri, dan thriller ini ditulis oleh James Wan yang sekaligus disutradarai oleh beliau sendiri. Film ini mengisahkan tentang dendam seorang ventriloquist yang bernama Mary Shaw yang diperankan oleh Judith Anna Robert yang dibunuh di kota kelahirannya sendiri. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang bersenda gurau di dapur. Sembari sang suami bernama Jamie Essen sedang mencoba memperbaiki saluran wastafel yang sedikit bermasalah dan dimandori oleh istrinya yang bernama Lisa Essen. Tiba-tiba, bel berbunyi. Mereka pun mendapati paket tanpa tahu siapa yang mengirimnya. Dengan penuh rasa penasaran, mereka pun segera membuka paket tersebut. Sementara Jamie membeli hidangan makan malam mereka ke warung nasi padang di kampung sebelah, Lisa menggendong dan menaruh boneka tersebut di atas kasur di kamarnya dengan ditutupi oleh lawon putih. Lisa keluar kamar, namun tiba-tiba suasana serentak hening. Dimulai dari pemutar musik yang mulai error, dentingan jam yang terdengar keras, suara jeritan katel di dapur. Lisa mendengar jelas suara tawa anak kecil dari arah boneka di kamar. Penasaran, Lisa mengeceknya. Ketika hendak membuka lawon penutup boneka itu, tiba-tiba lawon tersebut berbalik menutupi Lisa. Lisa terapung dan terbanting keluar pintu kamar. Lisa berusaha merangkak mencoba bangun. Dengan menahan rasa sakit, sembari merintih, Lisa kembali ditarik ke dalam kamar. Seketika Lisa tewas. Sepulang Jamie membeli nasi padang, Jamie dikagetkan oleh jeritan katel penahir air. Jamie setengah kesal, merasa punya bini kagak becus. Masak air aja hampir gosong cuy. Jamie mencoba meneriaki istrinya, namun tak ada jawaban. Jamie mematikan kompor dan bergegas mencari istrinya sambil terus memanggil Lisa istrinya. Lalu Jamie mendengar panggilan sayup istrinya dari arah kamar. Jamie bergegas dan terkaget melihat darah di depan pintu kamar mereka. Apa yang terjadi, Lisa? Ada kejutan untukmu, kata Lisa sambil duduk di kasur berselimut lawon putih. Dengan sedikit rasa takut bercampur penasaran, Jamie membuka lawon tersebut dan terkaget Lisa tewas dengan mulut menganga seperti labu Halloween. Akibat kematian Lisa, Jamie pun diperiksa kepolisian setempat yang ditangani oleh Deputi Lipton yang diperankan oleh Donnie Wahlberg. Atas kejadian tersebut, apartemen Jamie disegel, sedangkan Jamie masih dalam pengawasan atas kasus tersebut. Jamie teringat legenda tentang ventriloquist yang sering diceritakan ibunya semasa kecil. Jamie berpikir, pasti kejadian ini ada hubungannya sehingga menuntun Jamie untuk bergegas ke Revenge Fair, ke kediaman ayahnya, Edward Essen, yang diperankan oleh Bob Gunton. Jamie disambut Ella, yang diperankan oleh Amber Valletta. Ella adalah istri baru Edward setelah beberapa istrinya termasuk ibunya Jamie tiada. Jamie bertanya pada Edward yang duduk di kursi roda akibat stroke 2 bulan silam terkait dongeng ventriloquist yang melegenda, berharap mendapat jawaban atas kematian Lisa sesaat setelah menerima paket berisi boneka kayu ventriloquist tersebut. Namun, Edward hanya menegaskan pada Jamie, cerita itu hanya dongeng semata agar anak-anak segera tidur. Merasa nggak puas, Jamie pergi dari rumah Edward. Jamie mendatangi rumah duka milik Henry Walker dan istrinya Marion Walker untuk menyerahkan prosesi pemakaman Lisa. Karena apartemen Jamie disegel, Jamie tinggal di motel. Setibanya di sana, Jamie menaruh bonekanya di kursi dekat jendela. Sambil rebahan, Jamie memandangi potret Lisa sesaat sebelum memejamkan mata. Setengah terlelap, keheningan pun terulang. Arwah ventriloquist mencoba menampakkan diri kembali. Scene menuju ke Henry yang sedang mengurusi jenazah Lisa yang akan segera dimakamkan besok. Henry kaget melihat kondisi Lisa.
Seakan gak percaya, firasatnya mengarah pada cerita legenda Ravenspear. Tiba-tiba Marion ketakutan, sedang bersembunyi di lorong bawah tanah, dan berkata, "Dia di sini." Henry pun menenangkan dan mengajaknya keluar. Henry melanjutkan mengurusi jenazah Lisa. Jamie bersedih setelah kepergian Lisa. Seusai upacara pemakaman, terlihat Marion berjalan sendiri menuntun Jamie ke kuburan Mary Shaw. Marion mengatakan bahwa dialah yang membunuh Lisa. Melihat batu nisan bertuliskan nama Mary Shaw, Jamie bergegas kembali ke motel mengambil boneka kayu dan memeriksanya. Dia menemukan inisial Billy. Melihat itu, Jamie kembali ke pemakaman. Jamie berusaha mencari batu nisan atas nama Billy. Setelah menemukannya, Jamie menguburkan kembali Billy. Setibanya di motel, Jamie dikagetkan dengan adanya Billy terduduk di atas tempat tidur Jamie. Ternyata Billy dibawa oleh Deputy Lipton. Deputy Lipton semakin mencurigai Jamie setelah melihat Jamie menggali dan menguburkan kembali Billy, si boneka kayu. Dia berasumsi bahwa Jamie beralibi menggunakan boneka kayu untuk membunuh istrinya sendiri. Lalu Lipton membawa Billy bersamanya. Ternyata si Lipton menyewa kamar motel di sebelah Jamie untuk menyelidiki kasus kematian Lisa, karena Jamie lah yang Lipton curigai. Keesokan harinya, Lipton bergegas absen ke kantor. Sementara itu, Jamie mengendap masuk ke kamar motel milik Lipton, mengambil Billy dan membawanya ke rumah duka milik Henry. Jamie meminta penjelasan tentang Mary Shaw pada Henry. Akhirnya Henry menceritakan pada Jamie. Dulu di Ravenspear ada sebuah pertunjukan teater boneka kayu yang dimainkan oleh seorang wanita bernama Mary Shaw dengan boneka kayunya bernama Billy. Kalau di kita mah modelan boneka Susan miliknya Kak Ria tuh. Pada saat pertunjukan berlangsung, seorang anak sengkek tiba-tiba menginterupsi Mary Shaw. Bocah itu berteriak di tengah pertunjukan. Bocah itu bernama Michael Essen. Mary Shaw nggak terima perlakuan bocah ingusan tersebut. Sehari setelah pertunjukan, bocah itu hilang dan nggak ada yang tahu keberadaannya. Dan aku yakin Mary Shaw lah yang melakukannya, kata Henry. Tak lama kemudian Mary Shaw meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Mary Shaw adalah wanita yang tidak memiliki anak, sehingga dia membuat dan menganggap boneka sebagai anaknya. Mary Shaw meminta ayahku ketika ia mati. Ia ingin 101 boneka dikuburkan bersamanya. Dia pun meminta pada ayahku untuk merubahnya menjadi boneka ketika dia mati kelak. Setelah kematian Mary Shaw, Ravenspear dilanda kematian. Banyak keluarga terbunuh. Mereka ditemukan mati tanpa lidah dan berfoto keluarga. "Istrimulah yang terakhir," kata Henry. Dari cerita Henry pada Jamie, tabir misteri sedikit demi sedikit mulai terkuak. Jamie tancap gas menuju teater yang dulu digunakan pentas oleh Mary Shaw. Sementara Jamie menuju teater tempat Mary Shaw tampil, ternyata Lipton mengunjungi kuburan Mary Shaw dan berkata, "Apa kabar Mary? Aku cuma mau memeriksa anak-anak." Gue sempat berburuk sangka sama si anjing ini. Jangan-jangan doi sekongkol nggak pakai teh nih. Slow, nggak usah sujon dulu bro. Next kita balik ke Jamie. Setibanya di teater, Jamie menemukan sebuah buku. Buku tersebut berisi tutorial membuat boneka sempurna. Di halaman berikutnya tertempel potongan berita hilangnya bocah bernama Michael Essen sehari setelah pertunjukan Mary Shaw. Jamie tersadar dan suasana pun seketika menjadi hening. Tiba-tiba muncul sosok terlihat dari cermin seperti film horor jump scare pada kebanyakan. Jamie pun pergi. Scene berpindah pada Marion sedang berbicara pada Billy. Henry pun menghampiri dan memarahinya. Henry membawa Billy ke ruangan kerjanya. Tiba-tiba Henry mendengar Marion menangis di lorong bawah tanah. Henry pun menghampiri Marion ke dalam lorong. Namun bukan Marion yang bersuara. Ketika Henry hendak kembali, tiba-tiba pintu lorong tertutup, suasana pun hening. Tahu dong artinya kalau udah hening? Yap, tiba-tiba Mary Shaw muncul. Henry berteriak dan akhirnya Henry tewas menganga seperti labu Halloween. Oke, balik lagi ke Jamie. Jamie kembali menemui ayahnya. Setibanya di sana, Jamie melihat ayahnya sedang makan malam disuapi oleh istrinya. Lagi-lagi Jamie menanyakan soal Mary Shaw pada ayahnya. Dengan melibatkan hilangnya Michael Essen,
yang ternyata bocah itu adalah adik dari kakeknya Jamie. Akhirnya ayahnya jujur dan menceritakan pada Jamie bahwa kematian Mary Shaw itu di tangan keluarga Asen beserta warga Ravenspair. Ternyata selama ini ayahnya ngusir Jamie itu alasannya keselamatan Jamie, agar keturunan Asen terhindar dari Mary Shaw, bukan karena benci tanpa alasan. Ketika Michael Asen hilang, warga dan keluarga sepakat bahwa ini adalah ulah Mary Shaw, sehingga Mary Shaw dihakimi dengan cara dibungkam dan memotong lidahnya. Mendengar itu, Jamie langsung bergegas pergi berniat menebus dosa keluarganya. Sambil ngeleos, dia bergumam, "Aku akan hentikan ini." Sambil bergegas dan membuka pintu, Lipton sudah berada di depan pintu rumah ayahnya Jamie. Lipton masih saja menuduh Jamie lah pelaku pembunuhan Lisa. Si Lipton berasumsi Jamie lah pelakunya karena si Jamie pernah ke gap nguburin Billy, si boneka kayu. Lipton menganggap boneka Mary adalah alibi Jamie. Saat Lipton membacot, tiba-tiba Ella datang, membawa gagang telepon dan memberikannya pada Jamie. "Jam, telepon." Jamie ngambil teleponnya, ternyata yang nelpon adalah Henry, yang dimana kita tahu bahwa Henry sudah mati. Dalam teleponnya, Henry mengarahkan Jamie kembali ke teater untuk membuktikan semuanya. Lalu telepon terputus. Si Jamie kembali menegaskan kepada si Lipton kalau yang nelpon barusan itu Henry. Dia bilang bakal buktiin kalau yang ngebunuh istri gue itu bukan gue. Kata si Lipton, "Ya bagus lah kalau gitu mah. Biar gue kagak percaya tuh cerita hantu. Gue ikut dah." Gak mau ketinggalan jejak, Lipton pun ngikutin dari belakang. Setiba di teater, Jamie langsung naik ke sampan, nyebrang dan masuk mencari Henry. Mereka berdua dikagetkan melihat semua kuburan anak Mary Shaw yang digali oleh Lipton, semuanya pulang ke sini. Mereka semua pulang kecuali Billy. Mary Shaw pun muncul di balik boneka badut tersebut sambil menunjukkan lidah panjangnya. Jamie dan Lipton berusaha lari keluar teater, namun Lipton terjatuh dan berteriak. Seketika, Mary Shaw langsung menghampiri dan memotong lidah Lipton. Akhirnya Lipton pun tewas. Jamie terus berusaha keluar, namun akhirnya Jamie pun terjatuh. Hampir aja dia berteriak, namun dia sadar lalu nutup mulutnya. Jamie jatuh ke lantai kayu yang rapuh dan jebol. Akhirnya Jamie tenggelam ke dasar danau. Jamie terus berusaha berenang keluar teater, dan teater tersebut terbakar oleh lentera yang dilemparkan Jamie pada koleksi boneka Mary. Jamie bergegas masuk ke dalam mobil. Jamie tersadar Billy tak ada di sana. Jamie bergegas ke rumah Henry. Marion tak kuasa melihat suaminya Henry tewas mengenaskan tanpa lidah di pangkuannya. Marion mengatakan bahwa Edward yang pergi membawa Billy. Jamie gak percaya karena dia tahu bahwa ayahnya stroke dan gak masuk akal jika ayahnya yang demikian. Jamie segera menuju rumah ayahnya. Setibanya di sana, Jamie disambut kegelapan menyelimuti rumah ayahnya. Asumsi Ogut sih, doi lupa beli token listrik. Tapi ya, namanya film horor. Next. Jamie bergegas menuju kamar ayahnya di lantai atas. Di sana Jamie disambut denting jam. Gemuruh hujan dan petir. Tiba-tiba semua sunyi dan hening. Pertanda nih. Artinya ini semua akan dimulai. Di sudut ruangan kembali Jamie disuguhi lawon putih menyelimuti ayunan bayi. Jamie pun perlahan membuka dan ternyata Billy di dalamnya. Jamie mengambil dan menatap Billy. Tiba-tiba muncul Mary dari jendela. Terbang dengan tangan mengacung akan mencekik Jamie. Jamie kaget dan tersungkur. Refleks Jamie melemparkan Billy ke perapian. Dan Mary Shaw pun hilang di kegelapan. Eits, tunggu dulu. Masih ada missing link nih. Yap, Tuan Asen, bokapnya Jamie. Perlahan Jamie menyalakan lampu dan menghampiri ayahnya dari sudut gelap ruangan di atas kursi roda dengan muka yang pucat. Jamie berusaha menyapa ayahnya. "Ayah damang." Ayahnya tetap ngabagu gajah. Jamie coba menyentuh ayahnya. Tiba-tiba ayahnya tersungkur merunduk. Terlihat bagian belakang ayahnya itu korowok. Dari kepala bagian bawah punduk sampai ke tulang belakang. Udah diganti sama cocolek cuy. Si Jamie kaget dan teringat beberapa kali bertemu dengan ayahnya saat terlihat pucat dan numprak di atas kursi roda. Dia selalu didampingi oleh istrinya Ella. Jamie mulai menyadari bahwa selama ini ayahnya telah dijadikan boneka oleh Ella. Ella lah yang bersuara seperti Mary Shaw tampil bersama Billy. Jamie semakin frustasi setelah semua kejadian yang menimpanya. Tiba-tiba,
Ella muncul dari belakang Jamie sambil berkata, "Sekarang siapa yang boneka?" Mendengar ucapan Ella, Jamie pun semakin depresi dan sakit kepala berlebihan. Tak kuat menahan, akhirnya Jamie berteriak lantang, "Tidak!" Tidak mau melewatkan momen Jamie celangap, Ellie pun langsung melumat lidah Jamie dan cerita pun berakhir. Dengan ending cerita yang dibuat menggantung, cukup untuk mempertahankan aura teror itu sendiri, bahkan ketika film sudah berakhir. Gua Amang buat undur diri, see you.